Assalamualaikum, hai guys. Ketemu lagi ya Putri. Iya dok. Kemana aja udah lama nih? Sempet ngilang bentar aja dok. Mudah-mudahan sukses ya Putri ya. Mudah-mudahan langkah-langkah Putri selanjutnya sukses gitu ya. Tapi banyak yang menanyakan, pingin ke dokter Putrinya kemana nih, kok nggak muncul-muncul gitu. Banyak yang nyariin ya dok ya. Iya. Karena baru ditinggal sebentar loh. Oke. Yang penting dokter sehat. Amin, amin, alhamdulillah. Gimana Putri? Hari ini kita bicara apa ya? Hari ini kita mau bahas tentang kejernihan mata. Oh iya. Ini seru nih dok. Seru ya? Karena mungkin orang-orang di rumah kadang ada yang nggak sadar tentang hal ini. Makanya kita sadarkan hari ini dok. Iya. Itu paling sering ya, tapi yang sering yang menanyakan tuh wanita biasanya. Iya benar. Karena biasanya itu terkait dengan kecantikan. Iya, dengan penampilan. Iya, Dok, benar. kenapa mata saya kok nggak mau bersih? Nah, itu. Saya pingin seperti bayi lagi. Aduh, yang jernih putih gitu Iya. kan ya dok. Nah, itu dok, kita akan bahas hari ini. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Kemudian semoga. bisa dikerjakan ya. Maksudnya nanti di rumah nih teman-teman semua, sahabat-sahabat terirsat bisa mendapat ilmu baru. Ya. Gitu ya dok ya. Insya Allah ya dok ya. Ya. Oke, sip. Kita mulai aja ya dok ya. Oke, siap. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang kejernihan mata nih teman-teman. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu nih tentang sebenarnya kejernihan mata itu sepenting apa sih? Apakah ada kaitannya dengan suatu masalah penglihatan kayak gitu? Kayak misalkan gini dok, kan kayak tadi nih kita udah sempat bahas nih, banyak memang perempuan-perempuan ya dok ya. Yeah. Kayak misalkan kok datang dengan matanya kok agak merah gitu, Yeah. atau misalkan kayak kok kayak nggak kuning bersih, gitu ya dok, kekuningan. kuning-kuningan kok kayak pucet gitu. Nah, Yeah. itu kira-kira gimana dok kalau dari dokter mata nih? Ya. Memang keluhan yang terutama ya perempuan ya, Betul. kan berhubungan dengan penampilan. Dok, kenapa kok nggak bisa mata saya bersih lagi? Nah, itu. Sebenarnya kalau untuk kebersihan itu kan ada yang mengeluh matanya merah, ada yang Matanya kekuningan, merah, betul. tapi bukan penyakit mata kuning, Beda ya dok ya? bukan. Oke. Ada yang kecoklatan. Tapi itu sebenarnya kalau untuk penglihatan dia tidak berhubungan, tidak mengganggu penglihatan, Nggak ada hubungannya tapi hanya berhubungan dengan penampilan atau kosmetik dok? saja. Estetika gitu Estetika. ya dok ya? Oh gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada pengaruhnya dok ya kalau untuk Tidak dari ada. warna itu ya dok ya, kecuali memang penyakit yang lain gitu, Iya. penyakit kuning atau yang lain gitu. Tapi kalau masalah kayak kecoklatan gitu Iya. atau itu memang Iya. tidak berpengaruh ya dok Tidak ya? berpengaruh. Oke. Jadi untuk penglihatan tidak terganggu. Tidak terganggu. Jadi nggak usah khawatir. Nah. Tapi untuk penampilan memang cukup mengganggu, apalagi untuk wanita. Nah itu dok, bener. Nah oke, tadi kan udah sempet kita bahas nih tentang pentingnya kejernihan mata itu bagi kita nih para wanita gitu ya dok ya. Nah kalau dari dokter sendiri nih kira-kira kita tuh ada yang harus kita lakuin nggak sih dok untuk yang tadi kira-kira bisa kita hilangkan atau enggak gitu? Apa sih harus kita lakuin nih dok untuk biar nggak kayak gitu gitu? Iya. Memang ada yang bisa diterapi, Nah. ada yang tidak. Oh gitu dok. Yang kapan diobati? Nah kapan diobati? Nah, kalau diobati biasanya mereka mengeluh matanya merah terus-terusan. Oh yang merah terus-terusan? Ya, sehari-hari tampilannya merah. Kena angin sedikit saja atau kena AC merah. Merah. Pergi ke mall merah. Waduh, iya juga tuh. Ada tuh banyak Ada. tuh yang kayak gitu. Ada juga yang matanya, bagian putih matanya itu seperti kecoklatan, Iya, nggak jernih gitu ya tidak dok jernih. Jadi yang bisa kita cegah atau kita obati itu yang berhubungan dengan misalnya matanya merah. Kita katakan sebagai mata kering. Oh mata kering, Nah, dry jadi eye ya dok? ya dry eyes itu sehari-hari memang mereka ada komponen air mata yang hilang atau kurang bagi mereka, sehingga dia sering mengeluh matanya merah. Jadi gampang Sangat ya. sensitif sekali. Oh. Baru buka laptop sebentar udah merah. Jadi itu bisa kita gunakan, bisa kita pakai obat tetes mata
untuk menghilangkan merah, atau untuk membasahi mata juga bisa. Oke, biar nggak kering itu ya, Biar Dok, tidak ya, kering. tadi ya. Itu lebih nyaman. Itu tadi kalau yang matanya merah mungkin bisa diobati. Nah kalau yang lain nih Dok, kayak yang tadi matanya kuning gitu atau enggak juga Tapi bukan mata kuning ya. bukan mata kuning, ini bukan mata Biasanya itu mereka yang sering terpapar atau sering berkendaraan. Nah itu Kemudian eksposur atau paparan yang terus menerus paparan yang berlebihan ya Dok ya. berlebihan, itu bisa tidak jernih lagi matanya. Atau faktor diet juga bisa mempengaruhi. Oh iya benar, makanan yang dikonsumsi ya Dok Dikonsumsi. ya. Oke. Jadi kalau yang bisa kita obati, yang kita cegah, seperti yang berbakat untuk mata merah. Jadi bisa kita berikan obat tetes atau kita menggunakan kacamata. Waktu berkendaraan, Pelindung ya, Dok, ya. waktu menggunakan paparan dengan komputer, Oke. atau paparan dengan langsung dengan AC. Jadi kita bisa mengurangi kemungkinan paparan langsung. Paparan langsung. Oke. Nah, untuk tetes matanya sendiri, Dok. Tetes mata itu sebenarnya sudah tersedia. Banyak ya, Dok, sebenarnya ada di Ada apotek, Dok. yang aman. Yang aman. Aman. Jadi kita boleh beli sendiri Boleh. yang obat bebas. Oke, berarti ada nih teman-teman Ada. obat bebas di luar untuk tetes mata ya Dok ya. Iya. Nah itu dipakainya boleh sering. Boleh sering. Nah Boleh. itu jangan sampai salah, jangan sampai Iya. kita salah beli obat juga ya Dok ya. Artinya kalau setelah kita kasih beberapa hari nyaman, boleh kita teruskan. Boleh ya Dok ya. Tapi kalau kita sudah kasih obat tetes mata itu tidak ada manfaatnya, kita berobat aja ke dokter. Betul, ke dokter saja. Ya. Oke. Jadi memang ada jenis obat, salah satunya obat tetes mata yang memang aman untuk kita gunakan ya Dok ya, untuk Bisa menghilangkan sehari-hari. mata merah, Nah itu. bisa menghilangkan untuk mata kering. Ya. Oke. Itu tipnya yang baik. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan obat tetes mata gitu Ya. ya Dok ya, yang aman. Tapi boleh kan Dok dipakai sampai kapanpun gitu? Boleh, kalau tidak ada keluhan untuk kita nyaman, silakan. Nyaman ya Dok Nah, ya? karena itu kita katakan sebagai obat bebas, Obat bebas. obat yang aman. Nah itu, sekali lagi harus lebih hati-hati dan lebih care gitu ya, tentang apa yang akan kita gunakan, kita bagi ke bagian mata ya Dok ya. Nah gitu teman-teman, berarti tadi udah sempat jelasin ya tentang obat tetes mata yang aman untuk mata merah ya Dok Mata ya. merah. Tapi balik lagi kalau misalkan udah keseringan nggak sembuh-sembuh, Ya. baiknya periksaan ke dokter Ya. gitu. Nah Konsultasikan ke dokter Anda. betul, konsultasikan ke dokter Anda, dokter Irsad. Iya, iya. Gitu teman-teman. Oke, nah Dok, kalau tadi kan yang bisa kita lakuin nih salah satunya dengan tetes mata. Kira-kira ada nggak sih Dok yang harus kita hindari gitu, biar nggak cepet kayak gitu? Berarti tadi ngurangin paparan kali ya Dok Ya, ya? kita harus tahu dulu kalau kita memang berbakat untuk mata kering, Nah, berarti kita boleh memakai tetes mata. uh-uh. Kemudian kita boleh memakai kacamata kalau waktu berkendaraan atau berhadapan dengan gadget, Oke, boleh. sip. Kemudian makan yang bergizi, Nah, itu. ya, yang dibutuhkan mata kita. Jadi ada anak-anak juga ya, Nah, itu anak matanya kecoklatan, tapi orang tuanya menganggap itu hal yang matanya biasa. kuning. Sebenarnya bukan kuning, Oh iya. tapi memang tidak mau bersih. Biasanya itu mereka dengan riwayat alergi mata. Iya benar ya Dok Ya, ya. jadi udah lama ya Dok ya. kita lihat matanya tidak bersih lagi. Kemudian kalau orang dewasa itu kita katakan sebagai pingekula. Nah itu. Kapan dia berobat? Kalau sudah matanya merah. Kalau nggak merah, Kalau nggak merah tidak apa-apa. tetesin mata. Cukup tetesan air mata Yang- buatan aja. Yang aman, air mata buatan ya teman-teman, Ya. atau artificial tears. Oke, sip. Jadi tadi itu udah dikasih tahu nih sama dokter Irsad banyak ya, kita udah cerita banyak. Nah Dok, boleh disimpulin tipsnya nggak nih? Tipsnya tetap biar kita menjaga mata kita tetap putih jernih. Iya. Kalau mata merah boleh diberi obat tetes supaya matanya jadi bersih. Tuh, Gunakan obat yang mengandung vasokonstriksi pembuluh darah oke. atau yang bisa membasahi mata. Oke. Gunakan kacamata Pelindung. baik pelindung kalau untuk berkendaraan atau menggunakan gadget.
makanlah yang bergizi. Makan yang bergizi. Kontrol ke dokter kalau tidak ada manfaat daripada obat yang kita berikan. Betul. Saya rasa itu aja cukup. Iya dok, itu udah sangat merangkum ya dok ya dari diskusi kita sore hari ini. Oke, gitu teman-teman. Tadi udah sempat dijelasin semua ya tentang tipsnya. Jadi jangan sampai salah lagi nih kalau matanya agak merah atau matanya mulai agak kuning gitu. Baiknya kita cari tahu dulu nih masalahnya apa gitu. Dan tadi jangan lupa tipsnya. Ya, tujuan ya, inti kita kan bagaimana mata kita bersih, betul, cerah, dan tetap terlihat cantik dan estetik gitu. Oke deh, sip. Udah. Ya, mudah-mudahan Dokter Putri masih bisa ya. Ketemu lagi ya. Iya dok, harus dong. Ya. Semoga bisa terus bikin konten bareng ya dok ya. Sukses untuk Dokter Putri selanjutnya. Ya, amin. Dokter Richard juga semoga sehat-sehat terus gitu. Kita masih bisa ketemu lagi ya dok ya. Ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya, dan share. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.